Jumpa kembali Sobat Tani. Ini adalah lahan eksperimen pertanian saya yang pertama yang menggunakan metode biopori atau sistem biopori. Bagi yang belum melihat bisa dilihat di channel saya Belajar Bertani ya, di Montolib 161. Di lahan yang pertama ini terakhir saya menggunakan sistem biopori kurang lebih 3 minggu yang lalu. Ini beberapa indikator sudah tumbuh rumput ya, dan mulsa organik yang saya pakai ini bekerja untuk menahan tumbuhnya rumput atau gulma di atas gulutan ya, walaupun beberapa memang tetap ada. Ini juga sebagai pertanda baik bahwa tanah sudah siap ditanami. Baik, pada video kali ini kita akan merawat gulutan ya, membuat video dokumentasi merawat gulutan. Alatnya cukup sederhana, hanya cangkul saja. Ini terlihat bahwa di bagian pinggir sudah banyak gulma, kemudian jarak antar gulutan itu ini sudah dangkal karena hujan, kemudian membawa pasir dan tanah, sehingga perlu kita normalisasi, didalamkan lagi, dan nanti merapikan kembali mulsa-mulsa yang ada di gulutan. Baik Sobat Tani, mari kita kerjakan untuk perawatan lab lahan pertanian saya yang pertama ini. Baik Sobat Tani, ini sudah selesai ya pembersihan area gulutan terlebih dahulu. Saya membersihkan area gulutan agar terlihat lebih rapi. Oke, sekarang baru kita fokus ke gulutan. Yang pertama akan saya lakukan nanti adalah penyiangan dulu, pembersihan ya. Ini dari beberapa jenis gulma ini kita cabut, kemudian kita taruh saja di atas gulutan. Nanti selanjutnya akan kita timpa dengan tanah jarak gulutan ini, atau jarak antar gulutan ini yang fungsinya untuk menahan air agar tidak naik ke gulutan dan menjaga gulutan tetap lembab. Ini kurang dalam ya, bisa dilihat di video saya sebelumnya bahwa saya membuatnya agak dalam ini sebenarnya, tapi ini sudah terlihat sangat dangkal, bahkan ada yang akan rata dengan tinggi gulutan. Nah, ini nanti kita dalamkan lagi, tanahnya kita naikkan ke atas gulutan. Baik, mungkin itu. Selanjutnya mari kita kerjakan terlebih dahulu perawatan gulutan di lab pertama saya ini. Sobat Tani muda, ini ya, saya melakukan proses pembersihan gulutan. Ini pencabutan rumput. Bisa dilihat bahwa fungsi mulsa organik ini sangat baik ya. Fungsinya untuk mencegah kelembapan gulutan. Ini bisa dilihat masih gembur dan empuk, tidak kering. Kemudian rumput yang tumbuh di atas gulutan ini tidak banyak ya. Jadi fungsinya selain untuk menjaga kelembapan, mulsa organik ini dari daun kering bambu, ini daun bambu kering, ini juga untuk mencegah tumbuhnya gulma secara liar ya. Ini penyiangannya kita lakukan manual saja karena memang rumputnya tidak banyak.
kita cabuti secara langsung ya. Ini ada daun singkong nih. Oke, dan rumputnya tidak saya buang ya, saya taruh di atasnya saja karena nanti akan kita melakukan perawatan selanjutnya dengan penyiraman menggunakan mol yang fungsinya juga adalah mempercepat pengkomposan ya. Makanya ini sangat eman-eman kalau dibuang. Yang kita cabuti saja, kita letakkan di atasnya. Oke, saya selesaikan dulu pencabutan beberapa gulma yang ada di atas gulutan ini. Sobat tani, pembersihan rumput di atas gulutan sudah selesai. Ini selanjutnya saya akan normalisasi parit ini ya, parit yang sudah tertimbun tanah dan pasir karena dibawa oleh air hujan ini. Dan kita dalamkan lagi, kita normalkan lagi agar bisa menampung air dan menjaga kelembapan dari gulutan, dan juga memudahkan nanti ketika perawatan tanaman bisa dilewati dengan mudah. Baik, mari kita ke proses selanjutnya. Baik sobat tani, ini sudah selesai perawatan gulutan lab pertama saya, pembersihan gulma, kemudian normalisasi paritan ya. Tanah dari parit ini sebagian saya timbunkan di atas gulutan, ada juga yang saya letakkan di pinggiran waring ya, fungsinya untuk menutupi celah agar ayam dan hewan lain tidak bisa masuk. Dan ada juga untuk menambah tanah di bawah pohon saya ini, dan juga saya menanam pohon rambutan di sebelah sini. Ini sudah selesai perawatan gulutannya. Kita akan pindah ke gulutan kedua terlebih dahulu ya. Gulutan pertama ada di depan rumah saya ini, kemudian gulutan kedua itu ada nanti di posisi samping rumah. Setelah perawatan gulutan yang ke lab yang kedua, baru nanti kita akan melakukan penyiraman mol di atas gulutan. Baik, mari kita pindah ke gulutan yang selanjutnya. Mari kita pindah ke gulutan selanjutnya. Ini area belakang dimana lahan kedua dan lahan ketiga di sebelah sana. Ini polybag kemarin ya di video saya sebelumnya. Yang belum lihat boleh lihat di video sebelumnya. Ini hasil dari pengolahan tanah lubangan sampah yang ada di sana itu. Baik, mari kita lanjutkan pembersihan lahan yang kedua. Sobat tani, ini adalah lahan lab kedua saya, belajar bertani di rumah. Ini posisinya berada di area samping dan belakang rumah ya. Untuk gulutan yang kedua ini perawatannya mungkin lebih simpel daripada lab yang pertama tadi, gulutan yang di lab pertama. Seperti biasa, indikator gulutan subur yang pertama tanah masih gembur ya.
tanah masih gembur, kemudian tumbuh rumput ya. Rumput ini tidak selalu menjadi buruk, tetapi juga bisa bertanda bahwa tanah ini sudah siap untuk ditanami sayuran. Nah, saya di lahan kedua ini seperti di video saya sebelumnya, eksperimen yang kedua, bahwa saya menggunakan mulsa organik jerami padi kering. Fungsinya sama, menahan kelembapan tanah, gulutan, kemudian menjaga tumbuhnya rumput ini agar tidak banyak. Ya, bisa dilihat ini walaupun cukup banyak ya, tetapi tidak sebanyak jika tidak diberikan mulsa. Ya, jadi ini perawatannya nanti saya akan mencabuti rumput, penyiangan rumput di atas gulutan, kemudian pembersihan daun-daun kering ini ya, daun-daun kering agar terlihat lebih bersih dan rapi, lalu penataan kembali mulsa. Untuk parit tidak akan saya dalamkan lagi karena ini sudah masih cukup dalam ya. Lalu setelah selesai nanti kita akan melakukan penyiraman dengan mol. Mari kita kerjakan. Baik sobat tani, ini sudah selesai ya pembersihan rumput di atas gulutan dan di paritan, dan perapian kembali mulsa organik jerami padi. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke penyemprotan mol di atas gulutannya. Kita akan membuat mol dan kita semprotkan ke gulutan yang ada di lab satu di depan sana dan juga lab kedua ini. Mari kita ke proses selanjutnya. Baik sobat tani muda, kita ke proses terakhir yaitu penyemprotan dengan mol. Ini saya sudah ada mol rumba, mol rumput bambu yang bahan dasarnya tetap saja nasi ya, nasi difermentasi semprot dengan akar bambu dan bahan-bahan lainnya. Mungkin di video selanjutnya akan kita sebut cara pembuatannya. Intinya ini adalah mol atau yang singkatan dari mikroorganisme lokal ya, yang fungsinya untuk dekomposer, pembenah tanah, kemudian penyubur tanaman juga bisa. Ini yang nanti akan kita semprotkan di atas gulutan sebelum ditanami. Baunya memang agak luar biasa ya, tapi masih cukup toleran di hidung kita. Nah, ini kita masukkan ke dalam tangki semprot biasa dengan takaran kurang lebih satu tangki minimal satu aqua gelas cup itu ya, 250 ml ya, itu minimal. Tapi ini nanti coba kita isi satu tangki ini 16 liter dengan dua gelas ini, 2 cup ini. Baik, mari kita isi dulu tangkinya, baru kita semprotkan ke lahan gulutan lab 1 dan lab 2.